Badan Bank Tanah ini dia tidak hanya sekedar menyiapkan administratifnya, tetapi juga ada kebijakan yang jelas bahwasanya tanah itu disiapkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, dan lain-lain yang disebutkan di dalam undang-undang. Jadi harus clear, misal kata bank tanah ini untuk perumahan rakyat. Kenapa? Karena memang ini mandat konstitusi. Bank tanah ini kan isu yang lama, bukan datang tiba-tiba. Mana ada persoalan tanah yang tidak rumit. Dan kalau pertanyaannya mungkin atau tidak, saya lebih menjawabnya dari sisi hukum, apakah itu efektif atau tidak. Nah, efektif atau tidaknya itu tergantung bagaimana merumuskan norma undang-undangnya. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentang bank tanah, pasal 125 sampai pasal 135, hal yang saya kritisi adalah belum adanya norma tentang dari mana asal tanahnya. Karena kalau tidak dinormakan dalam norma undang-undang dari mana asal tanahnya, dia akan menjadi lebih lemah untuk bisa kokohnya bank tanah sebagai sebuah badan baru yang bersifat publik, yang diharapkan mengatasi problematika kekurangan tanah, kelangkaan tanah, termasuk dalam perumahan rakyat. Sekali lagi dalam bidang perumahan rakyat. Apalagi Pak Menteri ATR sudah bilang akan menjadi cara untuk penyediaan rumah gratis. Saya kira ini adalah soal yang berat, dan ini soal efektivitas hukum yang harus betul-betul efektif, dan kita betul-betul menjalankannya dalam konteks politik hukum yang sangat kuat, tidak hanya dengan norma hukum yang normatif belaka gitu. Selain sumber tanahnya dari mana dan peruntukannya untuk apa, juga legal structure-nya, kelembagaannya. Jangan sampai bank tanah ini ya cuma sekedar untuk menampung tanah yang dari misalnya tanah terlantar atau tanah eks bekas tanah, tetapi juga dia harus bisa melakukan tugasnya dalam rangka untuk pengembangannya. Jadi bukan cuma dari mana sumbernya, tapi juga bagaimana pengembangannya. Sumbernya misalnya, dia harus menjadi operator dari fungsi-fungsi hak menguasai negara. Dengan demikian maka Badan Bank Tanah ini dia tidak hanya sekedar menyiapkan administratifnya, tetapi juga ada kebijakan yang jelas bahwasanya tanah itu disiapkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, dan lain-lain yang disebutkan di dalam undang-undang. Jadi harus clear, misal kata bank tanah ini untuk perumahan rakyat. Bank tanah ini harus eksplisit diantaranya untuk perumahan rakyat, perumahan MBR, bahkan lebih dari itu selain MBR yang di bawah MBR gitu kan. Kenapa? Karena memang ini mandat konstitusi. Jadi bank tanah tidak boleh dilepaskan dari mandat konstitusi, baik itu pasal 28H ayat 1 maupun pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bank tanah harus bisa memastikan alokasinya, pengembangannya untuk perumahan rakyat, mengatasi backlog kawasan kumuh, rumah tidak layak huni, dan itu adalah kepentingan publik yang menjadi turunan daripada kewajiban negara atas hak konstitusi dan hak asasi manusia, dan itu bersumber dari negara kesejahteraan gitu. Perumahan rakyat itu kan salah satu hak konstitusional yang harus muncul di dalam bank tanah. Dan saya kira bank tanah itu
tidak boleh lepas dari peruntukan dan pengembangan tanahnya untuk perumahan rakyat, tanah untuk perumahan rakyat. Kalau itu tidak terjadi, maka diskursusnya selama ini yang sangat didorong oleh lembaga dan stakeholder perumahan rakyat, dia akan kekurangan dan timpang dalam rangka menjawab kebutuhan perumahan rakyat yang selama ini salah satunya diharapkan dengan bank tanah. Jadi bank tanah adalah solusi yang diharapkan mengatasi kekurangan rumah, keterjangkauannya, dan juga keadilan dalam rangka pembangunan perumahan itu sendiri. Tidak ada rumah yang bergantung di awan, dia lengket melekat di bumi, di tanah, dan karena itu mengatasi problematika kekurangan tanah dengan bank tanah, maka akan semakin memastikan pembangunan perumahan rakyat itu menjadi lebih meningkat gitu kan. Dan jangan pula bank tanah itu abaikan dan meniadakan peruntukannya bagi pembangunan perumahan, dan bahkan tidak hanya untuk MBR tapi juga untuk non MBR, dalam arti yang di bawah garis kemiskinan dan lain-lain. Saya kira fungsi itu harus bisa eksplisit di dalam peraturan pemerintah tentang bank tanah. Oleh karena itu, Bank Tanah selaku lembaga, dia bukan cuma menghimpun, tapi juga mengelola tanah ini menjadi lebih adil, dalam arti peruntukannya bisa mengatasi problematika inefisiensi tanah dan kelangkaan tanah, serta mahalnya tanah untuk kepentingan publik. Misal kata perumahan rakyat. Jadi dia sangat penting hadir mengatasi kompleksitas masalah pertanahan, jungto perumahan yang terjadi selama ini yang cukup akut. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa kehadiran tanah ini mungkin, tetapi dia sangat memiliki faktor-faktor berat yang harus diatasi. Salah satunya adalah kepastian hukumnya. Yang lain adalah kepastian dalam rangka kelembagaannya, dalam arti fungsinya. Dan lebih dari itu adalah governance-nya, tata kelolanya, dan ini akan menjadi persimpangan sejarah kita bisa melaksanakan mandat konstitusi atau tidak, karena konstitusi itu kan dalam hal ini adalah hak bertempat tinggal, dia bukan buku menu restoran yang tersedia di dalam buku tetapi tidak tersedia di dalam sajiannya. Ini yang harus diwujudkan dengan bank tanah, dan saya kira harus dipastikan bank tanah untuk perumahan menjadi bagian yang tidak boleh absen dalam tugas bank tanah itu sendiri dan pemanfaatan bank tanah itu. Bank Tanah ini kan menjadi badan baru yang kita belum punya pengalaman secara formal untuk itu. Dan karena masalah yang sangat krusial dan menghadapi soal-soal yang sangat penting, bukan cuma kemampuan secara teknis, manajerial, tetapi juga komitmen, kemudian kemampuannya bukan hanya dari sisi formal, tetapi juga kapasitasnya untuk tidak tergoda dengan berbagai hal yang bisa merugikan good governance. Kepentingannya harus kepentingan publik. Itu yang menjadi bagian penting daripada menentukan siapa yang harus mengelola dan menjadi nakhoda daripada bank tanah ini. Karena ini akan banyak sekali problematika yang akan hadir di depan kalau kita mempelajari details daripada
norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun PP Bank Tanah itu sendiri.